Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Narasi Nusantara. Sebelum kita mulai, semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berkah, hati yang selalu tenang, serta kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Semoga setiap langkah kalian diberi kemudahan, setiap doa kalian diijabah, dan semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar. Amin. Angin kencang berembus dari lautan, membawa hawa asin yang menusuk hingga ke tulang. Malam itu, langit di atas pantai selatan kelam, hanya diterangi bulan purnama yang menggantung seperti mata yang mengawasi pertarungan dua sosok luar biasa. Di ujung tebing karang yang menjulang, seorang pria berjubah putih berdiri tegak. Wajahnya bersih, dengan sorot mata yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Dialah Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang telah menghabiskan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Di hadapannya, berdiri seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Rambut hitam panjangnya tergerai hingga menyentuh pasir, sementara gaun hijau kebiruan yang membalut tubuhnya berpendar dalam gelap. Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, menatap Sunan Kalijaga dengan sorot mata tajam. "Kau telah mengusik ketenanganku, Sunan." Suaranya terdengar seperti desiran ombak, lembut tapi mengandung ancaman. Sunan Kalijaga tidak segera menjawab. Ia menatap ke lautan, memperhatikan bagaimana gelombang berkejaran seakan menggambarkan amarah sang ratu. "Aku tidak berniat mengusik siapapun, Nyi," jawabnya akhirnya. "Aku hanya ingin mengajak manusia kembali kepada jalan yang benar." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, tapi bukan senyum yang ramah. "Kau menganggap ajaranku sesat?" Sunan Kalijaga menghela napas. "Aku hanya ingin mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang layak disembah selain Allah. Segala bentuk penyembahan kepada selainnya adalah kesalahan." Mata Nyi Roro Kidul berkilat marah. "Mereka telah menghormatiku selama berabad-abad, memberiku sesajen, berdoa kepadaku untuk perlindungan. Tapi sejak kau datang, mereka mulai melupakanku. Mereka tak lagi datang ke tepi laut, tak lagi membawa persembahan." "Aku tidak melarang mereka datang ke laut," ujar Sunan Kalijaga dengan tenang. "Tapi aku mengajarkan mereka untuk tidak memohon kepada selain Tuhan. Perlindungan hanya datang darinya, bukan dari makhluk seperti kita." Wajah Nyi Roro Kidul menegang. "Beraninya kau mengatakan aku hanyalah makhluk biasa?" "Kita semua hanyalah ciptaan," jawab Sunan Kalijaga mantap. Nyi Roro Kidul mengepalkan tangannya. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya hijau kebiruan, dan seketika, angin laut bertiup semakin kencang. Ombak yang tadinya hanya berdebur kini berubah menjadi gelombang raksasa. Burung-burung laut yang berdiam di tebing berhamburan, melarikan diri dari kekuatan yang mulai membelah langit. "Kau telah menantangku, Sunan," suara Nyi Roro Kidul bergema. "Maka kau harus merasakan kekuatanku." Dengan satu ayunan tangannya, ia mengirimkan gelombang setinggi pohon kelapa ke arah Sunan Kalijaga. Namun, Sunan Kalijaga tidak gentar. Ia tetap berdiri di tempatnya, lalu dengan tenang mengangkat tangannya ke langit. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika, keajaiban terjadi. Ombak raksasa yang mengancam itu tiba-tiba terhenti di udara. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menahannya. Nyi Roro Kidul membelalak kaget. Sunan Kalijaga mengayunkan tangannya ke bawah, dan dalam sekejap, gelombang itu jatuh kembali ke laut, tenang seperti semula. "Mustahil," gumam Nyi Roro Kidul. "Aku tidak menantangmu, Nyi," ujar Sunan Kalijaga. "Aku hanya mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari kehendak Allah." Tapi Nyi Roro Kidul tidak bisa menerima kenyataan itu. Kemarahannya semakin membesar. Dengan gerakan cepat, ia melayang ke udara, tubuhnya dikelilingi pusaran air. Dari tangannya, muncul kilatan cahaya hijau yang menyilaukan. "Kalau begitu, aku akan menguji seberapa besar kekuatanmu, Sunan." Malam itu, langit pantai selatan menjadi saksi awal dari pertarungan dua sosok sakti yang akan mengguncang lautan dan daratan. Langit malam di atas pantai selatan bergemuruh. Awan hitam berkumpul, menyelimuti bulan yang tadinya bersinar terang. Kilatan petir sesekali menyambar di kejauhan, sementara angin laut bertiup semakin kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Di tengah hamparan pasir yang mulai basah oleh air laut yang naik,
Nyi Roro Kidul melayang di udara. Gaunnya yang hijau kebiruan berkibar-kibar, seolah menjadi perpanjangan dari gelombang yang bergejolak di belakangnya. Kedua tangannya terangkat, dan dari telapak tangannya, terpancar cahaya kehijauan yang berdenyut seperti jantung yang berdetak cepat. Di bawahnya, Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak, tak sedikit pun bergeming. Jubah putihnya berayun tertiup angin, namun sorot matanya tetap tenang. Kau menolak tunduk padaku, Sunan? Suara Nyi Roro Kidul menggema, bercampur dengan deru ombak yang semakin liar. Maka kau harus merasakan kemarahanku. Tangan Nyi Roro Kidul bergerak cepat, dan seketika, puluhan pusaran air muncul dari lautan, berputar dengan ganas. Air laut naik setinggi bukit, membentuk tombak-tombak tajam yang siap menghujam ke arah Sunan Kalijaga. Dengan satu gerakan, Nyi Roro Kidul mengayunkan tangannya ke depan. Puluhan pusaran air itu meluncur ke arah Sunan Kalijaga dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, Sunan Kalijaga tidak gentar. Dengan lembut, ia menundukkan kepala dan berbisik, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar. Dari balik pasir, muncul cahaya keemasan yang membentuk lingkaran besar di sekelilingnya. Saat pusaran-pusaran air itu hampir menyentuhnya, cahaya tersebut menyebar ke segala arah, menciptakan perisai tak terlihat. Blam! Begitu pusaran air menyentuh perisai tersebut, mereka langsung menghilang, seperti tetesan air yang jatuh ke dalam api yang membara. Ombak-ombak yang tadi menggila kini kembali surut, seolah ketakutan terhadap kekuatan yang melindungi Sunan Kalijaga. Mata Nyi Roro Kidul membelalak. "Apa? Apa yang kau lakukan?" Sunan Kalijaga mengangkat kepalanya, menatap Sang Ratu Laut dengan penuh kebijaksanaan. "Aku hanya berserah kepada Allah. Kekuatan yang kau gunakan padaku tidak akan pernah bisa mengalahkan kehendak-Nya." Namun, Nyi Roro Kidul tidak puas. Kemarahannya semakin membara. Jika air laut tidak bisa menaklukkan Sunan Kalijaga, maka ia akan memanggil sesuatu yang jauh lebih kuat. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. "Kalau begitu, kau harus menghadapi murka lautan yang sesungguhnya." Sekelebat bayangan muncul dari dalam lautan. Dari dasar samudra yang gelap, naiklah makhluk-makhluk yang tak pernah terlihat oleh manusia biasa. Ular-ular raksasa dengan sisik hijau keemasan berkelok-kelok di antara ombak. Ikan-ikan raksasa bermata merah berenang mendekat, sementara puluhan sosok bayangan, para penghuni kerajaan bawah laut, muncul dengan tombak-tombak panjang di tangan mereka. Mereka semua adalah pasukan Nyi Roro Kidul, prajurit laut yang setia padanya. Dan malam ini, mereka akan bertarung demi Sang Ratu. Sunan Kalijaga menghela napas panjang. "Jika kau memilih jalan ini, maka aku tak punya pilihan lain." Ia menurunkan tangannya, lalu menggenggam tongkat kayu yang selama ini terselip di sabuknya. Tongkat sederhana itu tampak biasa saja. Namun bagi mereka yang mengenal Sunan Kalijaga, mereka tahu bahwa tongkat itu adalah warisan dari para wali sebelumnya, sebuah benda yang menyimpan kekuatan doa dan ketakwaan yang tak terbatas. Sunan Kalijaga menancapkan tongkat itu ke pasir. Saat ujungnya menyentuh bumi, gelombang cahaya keemasan menyebar dengan cepat, menjangkau hingga ke laut. Dan saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air laut yang tadinya bergolak mendadak berhenti. Ombak yang siap menghantam pantai membeku di udara. Pasukan Nyi Roro Kidul yang bersiap menyerang tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuh mereka, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghentikan mereka di tempat. Bahkan Nyi Roro Kidul sendiri merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia merasa seperti terjebak dalam pusaran ketenangan yang membuatnya sulit bergerak. Sunan Kalijaga membuka mata dan berkata, "Laut ini, seperti halnya langit dan bumi, adalah milik Allah. Tidak ada satupun yang bisa bergerak tanpa kehendak-Nya." Cahaya keemasan itu semakin menyebar, meresap ke dalam laut, menembus kedalaman yang tak terlihat. Beberapa saat kemudian, air laut mulai tenang kembali. Ombak surut, angin mereda, dan langit yang tadinya gelap mulai kembali bersih. Satu persatu, makhluk-makhluk laut yang dipanggil Nyi Roro Kidul menghilang. Ular-ular raksasa menyelam kembali ke dasar samudra, ikan-ikan bermata merah lenyap ke dalam kegelapan, dan para prajurit laut kembali tenggelam, seolah mereka tak pernah ada. Nyi Roro Kidul masih melayang di udara, tapi tubuhnya mulai bergetar.
Ia tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kau bahkan bisa menghentikan pasukanku, bisiknya. Sunan Kalijaga menatapnya dengan tatapan lembut. Aku tidak menghentikan mereka, Nyi. Aku hanya mengingatkan mereka akan siapa yang sesungguhnya berkuasa atas seluruh alam ini. Nyi Roro Kidul terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketakutan yang bukan berasal dari ancaman, melainkan dari kesadaran bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, ia belum mau menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mengepalkan tangan dan bersumpah, aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Sunan, aku masih memiliki satu kekuatan terakhir. Sunan Kalijaga tetap berdiri di tempatnya. Jika itu jalan yang kau pilih, maka aku akan menunggumu. Malam itu, pertarungan mereka belum usai. Nyi Roro Kidul masih menyimpan satu kekuatan terakhir yang belum ia gunakan, dan Sunan Kalijaga tahu bahwa ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pantai selatan kembali sunyi, tapi ketenangan itu hanyalah ilusi sebelum badai. Langit yang sempat terang mulai menghitam lagi, seperti jubah malam yang menutupi dunia. Kali ini, bukan sekadar awan gelap yang berkumpul, melainkan kabut kehijauan yang muncul entah dari mana. Di tengah kabut itu, Nyi Roro Kidul berdiri tegak di udara. Matanya bersinar seperti dua permata hijau yang berkilauan dalam gelap. Napasnya tersengal, bukan karena lelah, melainkan karena amarah yang masih membara. Sementara itu, Sunan Kalijaga tetap di tempatnya, tenang seperti samudra yang tak tergoyahkan. Tongkatnya masih tertancap di pasir, mengeluarkan cahaya keemasan yang perlahan-lahan meresap ke bumi. Nyi Roro Kidul menggerakkan tangannya dengan anggun, dan tiba-tiba, pasir di sekeliling mereka mulai bergetar. Dari dalam tanah, muncullah bayangan-bayangan hitam yang melingkar seperti kabut. Bentuk mereka samar, namun aura yang mereka pancarkan begitu kuat. Kau mungkin bisa menenangkan laut dan menghentikan pasukanku, Sunan. Suara Nyi Roro Kidul menggema, tapi bisakah kau menghadapi kekuatan leluhur laut selatan? Bayangan-bayangan itu mulai bergerak. Mereka mengerang, suara mereka seperti bisikan angin yang menyusup ke setiap sudut pantai selatan. Bentuk mereka semakin jelas, makhluk-makhluk ini bukan sekadar pasukan biasa, mereka adalah roh-roh kuno yang telah menjaga laut selatan selama berabad-abad. Roh para raja dan penguasa samudra. Roh para nelayan yang tenggelam dan menjadi bagian dari lautan. Roh-roh yang telah bersumpah setia kepada Nyi Roro Kidul. Mereka melayang-layang di sekitar Sunan Kalijaga, menyempitkan lingkaran mereka, menciptakan tekanan yang semakin berat. Tapi Sunan Kalijaga tidak gentar. Ia menutup matanya dan menghirup napas panjang. Lalu, dengan suara yang lembut tapi penuh kekuatan, ia mengucapkan ayat suci yang bergema ke seluruh pantai. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tiba-tiba, cahaya keemasan dari tongkatnya semakin terang. Lingkaran suci yang tadi hanya di pasir kini membesar, naik ke udara, mengelilingi tubuhnya dengan sinar yang berpendar. Seketika, roh-roh yang mengelilinginya mulai berteriak. Mereka menggeliat, berusaha melawan, tapi cahaya itu terlalu kuat bagi mereka. Satu persatu, roh-roh itu mulai menghilang. Nyi Roro Kidul membelalak tak percaya. Ini adalah kekuatan terakhirnya, kekuatan yang selama ini tak pernah gagal. Tapi kali ini, semuanya hancur di hadapan Sunan Kalijaga. Tidak mungkin, gumamnya. Bahkan para leluhur pun tidak bisa menentangmu. Sunan Kalijaga membuka matanya, menatap sang ratu laut dengan penuh kelembutan. Nyi, ini bukan tentang aku. Ini tentang kebenaran, ujarnya. Roh-roh itu bukan musuhku. Mereka hanya makhluk yang mencari jalan pulang. Dan cahaya ini hanya menunjukkan jalan itu. Nyi Roro Kidul terdiam. Perlahan, tubuhnya mulai melemah. Gelombang amarah yang tadi membakar kini mulai padam. Kabut hijau yang menyelimuti pantai perlahan menghilang. Dan saat itulah, sesuatu terjadi. Air laut yang tadinya bergolak kini tenang kembali. Angin berhenti berhembus. Langit yang gelap mulai kembali cerah, menampakkan bulan purnama yang seolah tersenyum melihat apa yang terjadi. Nyi Roro Kidul menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah. Tapi bukan kekalahan yang menyakitkan,
melainkan kekalahan yang menyadarkannya akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Aku telah berbuat kesalahan, bisiknya. Sunan Kalijaga mengangguk. Allah selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin kembali. Mata Nyi Roro Kidul berkaca-kaca. Ia tidak menangis, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Kemudian, dengan suara yang jauh lebih lembut dari sebelumnya, ia berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan laut ini, Sunan. Aku adalah bagian darinya, dan laut adalah bagian dariku. Tapi aku tidak akan lagi menghalangi jalanmu." Sunan Kalijaga tersenyum. "Itulah yang penting, Nyi." Malam itu, pantai selatan menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertarungan. Ia menyaksikan sebuah kesadaran, sebuah perubahan, dan sebuah kedamaian yang akhirnya tercipta antara dua sosok yang luar biasa. Dan sejak malam itu, Nyi Roro Kidul tak lagi meminta sesajen dari manusia. Karena ia telah menyadari bahwa segala sesuatu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Malam di pantai selatan masih pekat. Ombak yang tadinya tenang mulai bergejolak kembali, seolah marah dengan keputusan Nyi Roro Kidul yang mulai goyah. Angin bertiup semakin kencang, menerbangkan pasir dan dedaunan kering di sepanjang pantai. Nyi Roro Kidul berdiri diam, tatapannya tak lepas dari Sunan Kalijaga. Ada pergolakan dalam hatinya. Seumur hidupnya, ia selalu merasa bahwa kekuatan adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa Laut Selatan. Namun, pria di hadapannya ini telah menunjukkan kekuatan yang berbeda. Kekuatan yang tidak berasal dari kemarahan atau penguasaan, melainkan dari ketenangan dan keimanan. Namun, sebelum ia bisa berbicara lebih jauh, sesuatu terjadi. Dari dalam lautan yang bergelora, muncul suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Ombak yang lebih besar tiba-tiba naik ke udara, membentuk dinding air yang tinggi. Dari dalam ombak itu, sesosok makhluk raksasa muncul. Siluman Laut Selatan. Makhluk itu adalah penjaga terdalam dari kerajaan Nyi Roro Kidul. Tubuhnya besar seperti bukit, matanya merah menyala seperti bara api, dan kulitnya dipenuhi sisik berwarna hijau tua yang keras seperti batu karang. Di kepalanya, ada mahkota dari karang laut yang bersinar di bawah cahaya bulan. "Ratu, mengapa engkau ragu?" Suara makhluk itu bergema di seluruh pantai. "Laut ini adalah milikmu. Tidak ada manusia yang boleh menentang kehendakmu." Sunan Kalijaga menatap makhluk itu tanpa gentar. Ia sudah menduga bahwa masih ada kekuatan lain yang akan muncul untuk mempertahankan kekuasaan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas, "Aku tidak ragu, tetapi aku mulai memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar lautan dan badai." Siluman laut menggeram. "Kau telah diperdaya oleh kata-kata manusia." Tanpa menunggu perintah, makhluk itu mengangkat tangannya yang besar, dan dari dalam laut, muncul ribuan tombak air yang melesat ke arah Sunan Kalijaga. Namun, sebelum tombak-tombak itu bisa menyentuhnya, Sunan Kalijaga mengangkat tongkatnya. Sebuah cahaya keemasan bersinar terang, menciptakan perisai tak terlihat yang menghentikan semua serangan. Duar, tombak-tombak air itu pecah seketika, berubah menjadi hujan yang jatuh ke tanah. Siluman laut meraung. Ia mengayunkan tangannya ke bawah, dan ombak raksasa langsung bergerak, mencoba menelan Sunan Kalijaga hidup-hidup. Tapi sekali lagi, Sunan Kalijaga tetap tak tergoyahkan. Dengan satu gerakan, ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, dan dari sana muncul cahaya yang lebih besar, menyebar ke segala arah. Ombak yang tadinya akan menelannya justru terbelah dua, membuka jalan di tengah lautan. Nyi Roro Kidul terkejut. Itu adalah mukjizat yang mirip dengan kisah Nabi Musa saat membelah Laut Merah. Siluman laut semakin marah. Ia mundur selangkah, lalu mengeluarkan raungan yang menggema ke seluruh lautan. "Kau boleh kuat, manusia, tapi kau tidak bisa mengalahkan lautan yang tak berujung." Ia lalu merentangkan tangannya, dan dari dalam samudra, muncul makhluk-makhluk laut lainnya. Ular laut raksasa, ikan-ikan pemangsa, dan roh-roh kuno yang selama ini tersembunyi di dasar laut. Mereka semua melesat ke arah Sunan Kalijaga dengan kecepatan tinggi. Nyi Roro Kidul mulai merasa ragu. Ia melihat Sunan Kalijaga dikepung oleh pasukan siluman lautnya sendiri. Namun, Sunan Kalijaga tetap tenang. Dengan suara lembut, ia kembali mengucapkan kalimat yang sama seperti sebelumnya. "La ilaha illallah."
Sekali lagi, cahaya keemasan menyebar. Kali ini, lebih besar dari sebelumnya. Begitu cahaya itu menyentuh makhluk-makhluk laut, mereka berteriak kesakitan dan langsung menghilang, kembali ke dalam laut. Siluman laut berlutut. Tubuhnya mulai melemah. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatan suci yang dipancarkan Sunan Kalijaga terlalu kuat. Nyi Roro Kidul menatapnya, lalu menatap Sunan Kalijaga. Perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Ia, yang selama ini menganggap dirinya sebagai penguasa tak tertandingi, kini menyaksikan sendiri bahwa kekuasaan sejati bukanlah dari kekuatan fisik atau ilmu gaib, melainkan dari keteguhan hati dan kebaikan yang sesungguhnya. Malam itu, ia akhirnya mengambil keputusan. Aku tidak akan lagi melawanmu, Sunan, katanya. Aku telah melihat kebenaran. Sunan Kalijaga tersenyum. Ia mengangguk, lalu berkata dengan lembut, maka, kembalilah ke jalan yang benar, Nyi. Siluman laut masih berlutut, tubuhnya mulai berubah menjadi air, menyatu kembali dengan lautan. Dan untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, Laut Selatan benar-benar tenang. Namun, kisah ini belum berakhir. Sebab, di balik semua ini, ada kekuatan yang lebih besar yang masih mengintai dalam kegelapan. Langit di atas pantai selatan mulai meredup, seolah-olah lautan sendiri menahan napas setelah kejadian luar biasa itu. Nyi Roro Kidul masih berdiri di tempatnya, tubuhnya sedikit gemetar. Pertarungan barusan telah membuka matanya akan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Namun, sebelum ia bisa mengucapkan sesuatu, angin dingin berhembus dari arah laut. Suara gemuruh kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. Sunan Kalijaga langsung menajamkan instingnya. Ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bangkit dari kedalaman Laut Selatan. Engkau mungkin telah mengalahkan penjaga lautku, Sunan. Sebuah suara dalam dan menggelegar muncul dari bawah samudra. Suara itu tidak berasal dari satu makhluk, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih besar dari Nyi Roro Kidul sendiri. Lautan yang tadinya mulai tenang kembali bergejolak. Ombak naik setinggi puluhan meter, dan dari dalam kegelapan, sesuatu yang besar muncul. Sebuah bayangan raksasa bergerak dari dasar laut. Seiring dengan naiknya bayangan itu, langit seolah berubah warna menjadi merah darah. Air laut yang tadinya biru kini menjadi hitam pekat. Nyi Roro Kidul terkejut. Ia mengenali kehadiran ini. Sang penghuni terdalam. Makhluk yang lebih tua dari semua penghuni Laut Selatan, bahkan lebih tua dari kerajaan yang telah ia bangun berabad-abad lalu. Dulu, makhluk ini pernah disegel oleh para leluhur, karena kekuatannya terlalu besar dan bisa menghancurkan keseimbangan dunia. Namun, dengan pertempuran yang baru saja terjadi, segelnya mulai melemah. Dari dalam lautan, muncul sesosok raksasa dengan tubuh berwarna hitam pekat seperti bayangan. Wajahnya nyaris tak berbentuk, hanya ada dua mata merah yang bersinar di tengah kegelapan tubuhnya. Tanduk tajam mencuat dari kepalanya, dan dari tubuhnya, mengalir cairan hitam yang jatuh ke laut, membuat air mendidih seketika. Sunan Kalijaga merasakan energi ini dan langsung waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Ia mulai membaca ayat-ayat suci, mencoba meredam kekuatan makhluk itu. Namun, sesuatu terasa berbeda kali ini. Makhluk ini bukan hanya sekadar siluman laut biasa. Ia adalah kegelapan yang telah lama terkubur. Dengan suara menggelegar, makhluk itu berbicara langsung ke Nyi Roro Kidul. Penguasa Laut Selatan, engkau telah mengecewakan kami. Nyi Roro Kidul mengepalkan tangannya. Aku tidak tunduk padamu. Aku adalah penguasa laut ini. Makhluk itu tertawa rendah. Engkau hanya boneka, Nyi. Kerajaanmu ada karena aku mengizinkannya. Dan kini, waktunya bagiku untuk mengambil kembali yang seharusnya menjadi milikku. Seketika, tangan raksasa itu melesat cepat, mencoba menangkap Nyi Roro Kidul. Namun, sebelum ia bisa mencapainya, Sunan Kalijaga bergerak lebih dulu. Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, sebuah cahaya putih menyilaukan meledak dari bawah kaki mereka. Ombak yang tadinya hitam pekat langsung terbelah, seolah lautan sendiri takut dengan kekuatan tersebut. La ilaha illallah. Seruan Sunan Kalijaga bergema di seluruh pantai selatan. Cahaya itu semakin membesar, menembus kegelapan, menghancurkan sebagian tubuh makhluk raksasa tersebut. Groaar.
Makhluk itu meraung kesakitan, mundur beberapa langkah. Namun, ia belum kalah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, dan seketika, langit yang tadinya merah kini berubah menjadi hitam pekat. Bintang-bintang menghilang. Dunia terasa lebih gelap, lebih dingin. Di kejauhan, suara genderang perang mulai terdengar. Ombak semakin tinggi, dan dari dalam lautan, muncul ribuan siluman laut dalam berbagai bentuk yang mengerikan. Ini bukan lagi pertarungan kecil. Ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan. Sunan Kalijaga menoleh ke arah Nyi Roro Kidul. Engkau harus memilih, Nyi. Apakah kau akan tetap berada di jalan kegelapan, atau kau akan berdiri di sisiku, melawan makhluk yang ingin menghancurkan kerajaanmu sendiri? Nyi Roro Kidul menatap ke arah makhluk raksasa itu, lalu menatap Sunan Kalijaga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Namun, di dalam ketakutan itu, ada sesuatu yang lain. Keberanian. Nyi Roro Kidul akhirnya mengambil keputusan. Aku akan bertarung bersamamu, Sunan. Dan dengan keputusan itu, perang di Laut Selatan pun dimulai. Angin pantai selatan bertiup semakin kencang. Ombak menggulung dengan ganas, menghantam batu karang dan mengguncang seluruh garis pantai. Langit yang tadinya hitam pekat kini mulai dipenuhi cahaya putih keemasan, bersumber dari Sunan Kalijaga yang berdiri tegak di antara kegelapan. Di hadapannya, makhluk raksasa dari dasar laut masih berdiri kokoh. Matanya yang merah menyala kini semakin bersinar, penuh amarah. Ribuan siluman laut yang dipanggilnya mulai menyerbu, merayap keluar dari lautan seperti bayangan yang hendak menelan bumi. Nyi Roro Kidul berdiri di samping Sunan Kalijaga, gaunnya berkibar ditiup angin. Kali ini, ia tak lagi ragu. Aku telah salah selama ini, pikirnya. Dulu, ia mengira bahwa kekuatan dan kekuasaan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Tapi malam ini, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar sihir dan ilmu gaib, kekuatan yang berasal dari keimanan dan keteguhan hati. Serang mereka. Suara makhluk raksasa itu menggema, membuat seluruh pantai bergetar. Siluman-siluman laut langsung menyerbu. Ada yang berbentuk seperti ikan raksasa dengan taring panjang, ada yang mirip ular laut dengan tubuh sepanjang puluhan meter, dan ada pula yang menyerupai manusia laut bersisik, membawa tombak hitam yang berkilauan. Sunan Kalijaga tetap tenang. Dengan satu gerakan, ia mengangkat tongkatnya ke langit dan mengucapkan kalimat yang mengguncang semesta. Allahu Akbar. Dari ujung tongkatnya, cahaya keemasan melesat tinggi, membentuk kubah cahaya yang melindungi seluruh pantai. Begitu siluman-siluman laut menyentuh cahaya itu, mereka langsung menjerit kesakitan, tubuh mereka meleleh seperti lilin terkena api. Duar, salah satu siluman terbesar, seekor ular laut raksasa, mencoba menerjang Sunan Kalijaga. Namun, sebelum ia sempat mendekat, petir emas turun dari langit, membakar tubuhnya hingga tak bersisa. Nyi Roro Kidul menatap semua ini dengan mata yang membelalak. Kekuatan ini berbeda dari semua ilmu yang pernah ia lihat. Ia pun ikut mengangkat tangannya, dan dari ujung jemarinya, ia memanggil pasukan lautnya sendiri. Tapi kali ini, bukan untuk melawan Sunan Kalijaga, melainkan untuk melawan siluman-siluman hitam yang mengancam lautnya sendiri. Dari dalam lautan, muncul pasukan penjaga kerajaan Nyi Roro Kidul. Mereka berbentuk prajurit berzirah biru kehijauan, membawa tombak dan pedang bercahaya hijau. Lindungi Laut Selatan, seru Nyi Roro Kidul. Pasukannya langsung menyerbu ke medan perang. Perang pun pecah di atas air, di antara gelombang yang bergulung-gulung. Kilatan cahaya hijau dan hitam bertabrakan di udara, menciptakan suara dentuman yang mengguncang bumi. Namun, di tengah pertempuran ini, makhluk raksasa itu masih belum bergerak. Ia hanya berdiri di tempatnya, tubuhnya semakin membesar, matanya semakin menyala. Sunan Kalijaga menyadari sesuatu. Makhluk ini tidak hanya ingin menguasai Laut Selatan, tetapi ingin menelan seluruh dunia ke dalam kegelapan. Ia tak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan satu tarikan napas, ia memfokuskan seluruh kekuatannya. Cahaya keemasan yang tadi hanya melindungi pantai kini mulai meluas, merambat ke laut, menembus kegelapan yang menyelimuti air. Makhluk raksasa itu menyadari ancaman ini. Tidak. Ia mengangkat kedua tangannya,
menciptakan pusaran air raksasa yang berputar di tengah lautan, menghisap semua yang ada di sekitarnya. Nyi Roro Kidul tersentak. Jika pusaran ini dibiarkan, seluruh laut selatan bisa hancur. Namun, sebelum pusaran itu semakin membesar, Sunan Kalijaga mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. La ilaha illallah. Dari langit, muncul cahaya putih yang begitu terang, hingga seluruh langit yang hitam mendadak kembali menjadi biru. Cahaya itu melesat turun seperti kilat, menghantam langsung tubuh makhluk raksasa itu. Duar! Teriakan makhluk itu mengguncang seluruh samudra. Tubuhnya mulai bergetar, meretak, lalu perlahan-lahan terpecah menjadi serpihan-serpihan cahaya hitam yang tersebar di udara. Pusaran air raksasa yang ia ciptakan langsung menghilang, ombak kembali tenang, dan perlahan-lahan laut selatan kembali seperti semula. Sunan Kalijaga menurunkan tongkatnya, menghela napas. Perang telah berakhir. Nyi Roro Kidul menatap ke arah lautan yang kini kembali biru, hatinya masih berdegup kencang. Ia lalu menoleh ke arah Sunan Kalijaga dan menundukkan kepala. Aku kalah. Tapi aku telah belajar sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menang atau kalah. Sunan Kalijaga tersenyum. Tidak ada yang kalah, Nyi. Yang menang adalah cahaya. Yang menang adalah kebenaran. Malam itu, Laut Selatan menjadi saksi perubahan besar. Nyi Roro Kidul tidak lagi memandang manusia sebagai musuh. Ia kini memahami bahwa ada keseimbangan yang harus dijaga, bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Dan sejak malam itu, pantai selatan tak pernah lagi diguncang kegelapan sebesar itu.